Nengok kan ke Ilham tuh si Jaya tuh. Oh iya bu, iya bu. Ilham tuh cuma gitu-gitu doang. Ya udah kalian hati-hati aja. Dan tiba-tiba si ibu Amelia itu kayak turun dari bis, turun kan harusnya. Dan bis itu lewat dan pas ditengok gitu kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain tentang Ilham dan Jaya lagi nih. Kalian pasti udah tau lah ya ceritanya bakalan seperti apa, dan sebelumnya pun gua pernah ceritain tentang Ilham dan Jaya ini. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like sebanyak-banyaknya, komen, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa lihat di sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya kita akan ritual kayak biasa nih cuy. Jangan lupa ngops biar nggak panik cuy. Oke, kita bakal lanjut ke ceritanya. Jadi ceritanya ini tuh dari mereka masih zaman-zaman kuliah lah ya. Nah, kondisi pada saat itu memang tidak libur kuliah juga. Ilham ini orang yang bisa dikatakan memang berduit, tapi ya bukan malas belajar, tapi mut-mutan cuy. Jadi kalau misalkan kayak pengen masuk ya masuk, enggak ya enggak. Cuman kan kalau dia sekalipun berapa semester pun kayak ada uang lah untuk hal itu gitu kan. Jadi ketika dia nggak mood pengen kemana ya udah dia tinggal cabut aja dari kampusnya gitu kan. Sampai akhirnya ketika dia punya masa-masa ya jenuh lah di kampus gitu, dia kepikiran lah untuk naik gunung. Dan memang pada saat itu pun dia udah sering naik gunung gitu kan. Dia kan bingung juga nih mau ngajak siapa ya. Sampai akhirnya dia mikir wah si Jaya kali ya. Ya udahlah, dan pas di area kampus ini dia nyari-nyari si Jaya ternyata nggak ada gitu kan. Singkat ceritanya, sampai akhirnya setelah pulang dari kampus itu dia pergilah ke rumah si Jaya ini. Ketika sampai di rumah si Jaya, itu tuh udah ada muka-muka aneh dari orang tuanya Jaya ini. Set kan baru namu ke rumah orang kan biasanya ngucap salam gitu kan, Assalamualaikum gitu. Dan orang tuanya terutama ibunya Jaya itu kayak Waalaikumsalam, bau-bau ngajak naik gunung nih gitu kan. Karena memang Ilham ini tiap ke rumah Jaya pada saat zaman-zaman kuliah itu, dia tuh pasti ya kalau nggak suruh nemenin kemana gitu kan, ya pasti naik gunung gitu kan. Dan Ilham pada saat itu kayak cuman senyum doang. Dan sampai akhirnya Jaya pun ada di situ dan ditanyalah kenapa nggak kuliah, dan Jaya pun menjelaskan kalau dia ada urusan dan lain-lain gitu kan. Sampai akhirnya Ilham ini ngasih tahu, muncak yuk, dia bilang gitu kan. Muncak kemana? Karena kan kondisinya masih belum punya libur lah gitu kan, belum ada libur panjang gitu kan. Yang dekat-dekat aja lah kalau memang mau muncak gitu. Sampai akhirnya Ilham ini bilang, yang jauhan dikit lah. Nanti urusan biaya mah tenang, cincai udah. Ya terus gimana kuliah gua? Lalu aja sekarang libur gitu kan. Udah gampang, nanti cari alasannya gampang gitu kan. Nanti gue bantuin kalau masalah cari alasan. Sesat banget kalau sama lu gitu. Sampai akhirnya ya mau nggak mau kan, namanya juga udah bestie banget kan cuy, diajak sesat dikit nggak apa-apa lah gitu kan. Sampai akhirnya dia mau, dan Jaya pun nanya dong kemana nih dan siapa aja yang diajak gitu kan. Yaudah kata si Ilham ini, lu coba ajakin beberapa orang, kalau memang mereka mau nanti masalah biaya gue yang tanggung, dia bilang gitu kan. Yaudah ya gue coba kabarin dulu. Dan nanti gunungnya gunung mana, anak-anak kan pasti nanya. Udah bilang Argopuro, dia bilang. Jaya tuh kayak
Lu tiba-tiba ngidam apaan pengen ke Argopuro gitu kan, udah mah gunungnya gunung terpanjang se-Jawa, tiba-tiba pengennya ke Gunung Argopuro. Dan mereka semua ini belum pernah, termasuk si Ilham ini belum pernah. Kan kita belum pernah ke sono. Udah gitu kan di sono juga kata si Jaya tuh ya macan kumbang lah, apa itu masih rawan banget gitu kan. Udah bismillah aja, nggak bakalan kenapa-napa. Iya sih nggak kenapa-napa buat lu, buat gue yang bikin stres gitu kan. Akhirnya mereka ngobrol panjang dan ya udahlah nggak ada dipermasalahin, dan Jaya pun cuma nurut-nurut aja. Sampai akhirnya mereka bubaran dan Jaya pun ngabarin beberapa temennya, ternyata memang temennya ini nggak ada yang bisa gitu kan. Jadi kayak ya mungkin cuma mereka berdua doang. Sampai akhirnya Jaya ngabarin lah ke si Ilham ini, Ham nggak ada nih anak-anak yang mau, gimana? Udahlah kalau anak-anak nggak mau, syukurlah gue jadi nggak ngeluarin budget banyak gitu kan. Udah kita berdua aja gas ya. Ya lu mau main gas-gas aja. Gue belum prepare, belum siap-siap, kagak ada duit pegangan. Udah gampang, tenang aja. Lu pengen apa tinggal ngomong, nanti gue beliin. Ya bukan gitu kan, tetap aja harus ada di kantong. Iya nanti gue selipin duit di kantong lu. Dia bilang bawel banget, tinggal jalan-jalan doang, susah banget sih lu gitu kan. Sampai akhirnya ya udahlah mereka si Jaya pun udah mengiyakan dan diputuskanlah hari dan tanggalnya gitu kan. Sampai akhirnya ditanya juga kan sama orang tuanya Jaya tuh kayak, lu mau muncak ya kemana gitu kan, itu kok kuliah gimana gini. Ya gimana mah ya, susah juga kalau nolak ajakan nih orang gitu kan. Udah gitu kan nih orang baik juga sama keluarga kita. Sampai akhirnya ya orang tua juga ngertiin mungkin gitu kan. Ya udah dah lu mau ke sono-sono, yang penting nanti lu di kampus izin aja, dia bilang gitu kan. Sampai akhirnya orang tuanya pun udah ngizinin dan berpesan juga supaya hati-hati di sana gitu kan. Karena orang tuanya pun agak sedikit minim tentang pengetahuan gunung. Jadi nggak tahu lah, mungkin kalau misalkan kayak wah ini gunung angker, wah ini gunung ada binatang, ya mungkin akan diocen kayak begitu. Karena berhubung memang pada saat itu minim banget orang-orang yang tahu gunung, ya udah jadi nggak terlalu gimana-gimana gitu kan. Singkat ceritanya sampailah di satu hari sebelum keberangkatan gitu kan. Mereka tuh udah siap-siap, beres-beres, dan lagi-lagi Jaya ini kayak yakin lu Argopuro berdua doang, yakin lah gitu kan. Terus gimana ini masalah perbekalan? Ya kan kita sama-sama sering naik gunung nih. Gua tahu kapasitas lu bawa beban itu berapa. Ya kita makan yang instan-instan lah. Gua udah beli juga kok yang instan gitu. Jadi kita nggak perlu masak ribet-ribet. Dan mie lumayan cukup banyak juga gitu kan. Di sana juga gua dapat info kalau ada tanaman selada, air gitu kan. Jadi kita bisa metik untuk sayur dan sebagainya. Bener ya. Jadi kita estimasi berapa hari nih? Ya kalau bisa 3 hari 2 malam ya 3 hari 2 malam. Kalau ngaret dikit ya sehari, lebihin sehari aja, dia bilang gitu kan. Ya udah oke, deal. Singkat ceritanya mereka berangkat lah. Mereka berangkat itu ya naik keretaan kan, terus sampai sono diangkut juga dan lain-lain gitu. Jadi mereka emang ngeteng, nggak bawa kendaraan pribadi. Cuman ketika di dalam perjalanan di transportasi itu dia ketemu sama satu ibu-ibu hamil. Dan ibu-ibu hamil itu tuh kayak seolah bilang gitu kan, kayak Mas mau naik ke gunung ya gitu kan, mau naik gunung. Nggak ada pikiran aneh-aneh sih, cuman karena memang mereka ya tampangnya kalau pendaki-pendaki zaman dulu udah kelihatan lah cuy. Kalau mau naik gunung tuh stylenya tuh kayak gimana gitu kan. Mau naik gunung ya. Nah, mereka berdua kayak iya kak, iya bu gitu kan. Oh ya udah hati-hati. Nanti kalian udah ketika udah sampai gunung itu kurang lebihnya tuh kayak nanti kalian di sana akan ada yang nyambut gitu. Ilham tuh kayak ada yang nyambut. Jaya pun langsung ngerutin dahi lagi. Siapa yang nyambut? Nengok kan ke Ilham tuh si Jaya tuh. Oh iya bu. Ilham tuh cuma gitu-gitu doang. Ya udah kalian hati-hati aja. Dan tiba-tiba si ibu hamil itu kayak turun dari bis, turun kan harusnya. Dan bis itu lewat dan pas ditengok gitu kayak nggak ada gitu. Kok nggak ada? Mungkin udah pergi kali kan, udahlah masa bodoh. Dan mereka pun tidak terlalu namanya tuh kayak mengingat-ingat kejadian tersebut. Cuman pas udah nggak ada tuh kayak lu di sana punya kenalan Ham gitu kan. Tapi Ilham bilang nggak ada kok, kita pure nggak ada sama sekali kenalan di sana gitu. Kayak oh ya udahlah, nggak usah terlalu dipusingkan atau dipikirin lagi. Singkat ceritanya mereka sampailah di base camp atau di kaki Gunung Argopuro ini gitu kan. Nah ketika udah sampai mereka istirahat dan mereka pun langsung kayak Ilham ini langsung pergi ke pengurus pada saat itu. Dia pun minta izin untuk naik, dan walaupun sebenarnya kayak dilarang gara-gara ya mereka cuman berdua doang kan, tapi entah
Ilham ini ngomong apa sampai akhirnya bolehlah mereka naik gitu kan. Tapi dengan catatan, jadi si pihak Basecamp ini bilang pokoknya kalian nggak boleh trek malam, yang pertama. Kedua ya jangan ngomong sombral, jangan aneh-aneh, dan kalau memang ada gelagat sesuatu hal yang aneh, dia bilang segera tinggalin tempat tersebut. Dan ya intinya jaga etika atau jaga attitude ketika kalian di gunung ya, walaupun terlepas dari kalian percaya dengan makhluk gaib atau enggak, ya setidaknya nggak apa-apa lah kalau kalian harus sopan di gunung, toh itu juga kan rumahnya orang gitu, maksudnya tempatnya orang ya, tempatnya hewan-hewan yang ada di situ mungkin gitu kan. Dan Ilham pun ngerti akan hal seperti itu gitu. Dia iya pak, iya pak, iya pak. Singkat ceritanya mulailah di keesokan harinya. Mereka itu berangkat itu di hari mereka tuh berangkat tuh di pagi hari cuy. Mereka berangkat di pagi hari dan kondisi pada saat itu memang belum ada ojek ya. Jadi mereka itu harus ngepush sampai Mata Air 1. Nah di awal perjalanan mereka masih lancar dan aman aja cuy. Singkat ceritanya mereka sampailah di pos Mata Air 1. Nah di pos Mata Air 1 ini ternyata tadinya mau ngelanjutin gitu kan ya, senyampainya aja, karena kondisi pas di pos Mata Air 1 ini mungkin kurang lebih sekitaran jam 3-an lah. Tapi karena memang ya udahlah kita ngecamp di sini aja, karena kan memang rekomendasi di sini, toh di sini ada air juga gitu kan. Akhirnya mereka ngedirin tenda lah di situ. Ngedirin tenda, mereka masak-masak di hari pertama ini lancar, normal, dan nggak ada gangguan apapun. Singkat ceritanya keesokan harinya, dan di situ pun Ilham udah bilang, kayaknya kita nggak bisa yang namanya 3 hari 2 malam. Jadi kayak ya udahlah kita ngaret sehari ya. Oke, karena secara logistik mereka masih banyak gitu kan. Ya, memang ngasih spare banyak gitu. Mereka lanjut nih jalan lagi sampai patokannya ya Cikasur gitu kan. Nah, sebelum mereka sampai Cikasur ini atau ketemu sabana yang terus sabana gitu kan, mereka ini ketemu hutan lumut. Hutan lumut kalau untuk dari Baderan itu, kalau pas gue naik sih ya nggak terlalu wah-wah gimana, cuman kondisinya pada saat mereka ngelewatin itu tuh hutannya tuh rimbun banget, lebat banget, walaupun jaraknya nggak sejauh atau sepanjang ketika kita nanti turun di hutan lumut yang kedua gitu kan. Dan itu ketika mulai memasuki itu kondisi mungkin sekitaran jam 9 atau jam 10-an lah. Tapi kondisi tiba-tiba gelap. Dan kondisi Ilham sama Jaya ini mereka jalan beriringan ya, nggak yang saling ninggalin, karena kan gabut juga cuy. Kalau depan belakang jauh gitu ya, mereka pun jalan itu sambil kayak ngobrol-ngobrol. Udah mulai memasuki hutan lumut kayak Jaya ini bilang, "Ham, kok tiba-tiba malam ya? Kok gelap banget ini? Malam gimana sih? Ini hutan lumut. Udah yang kayak gini biasa, lagian juga tuh jalan masih kelihatan, malam dari gimana sih?" Iya sih masih kelihatan, cuman kok saking rimbunnya kali ya, kata si Jaya tuh. Ya udah yuk jalan lah mereka. Nggak tahu gimana Jaya tuh ngerasa kalau di belakangnya tuh ada yang ngikutin kan, kayak nengok. Nah si Jaya ini tiba-tiba larilah ke depan si Ilham. "Ngapa sih lu lari-lari?" kata Ilham. "Nggak apa-apa gue depan ya." "Ya udah lu kalau mau depan, aneh banget lu lari-lari gitu kan. Udah jangan banyak ngomong gitu kan." Jalan terus. Singkatnya ketika di pertengahan hutan tersebut itu ketemu orang nyari kayu. Nah kondisinya orang itu tuh kayak jalan tapi mau ke sebelah kiri, jadi kayak motong jalan gitu lah. Dan kondisinya itu lagi istirahat di trek, cuman istirahat itu nggak duduk, jadi kayak masih mikul si kayu itu gitu kan. Ya karena memang kelihatan dari jauh pun itu orang bawa kayu, mungkin warga Akamsi situ gitu kan. Udah tuh segala, dan sampailah si Jaya ini yang paling pertama kan. Ditanya lah, ngobrol-ngobrol, dan kondisi itu jaraknya ya Ilham pun agak belakang dikit gitu kan. Ngobrol-ngobrol, dan ternyata si orang yang bawa kayu ini punya rumah deket-deket sini. Jaya tuh kayak, "Hah? Punya rumah dalam hutan gitu kan?" "Iya." Dan si orang yang bawa kayu ini sampai nunjuk, "Itu rumah saya." Jaya langsung nengok dong. Lah iya ada gubuk gitu kan. Gubuknya nggak terlalu gede cuy, kayak ukuran mungkin 4x4 lah gitu kan. Lah iya ada gubuk gitu kan. Oh mungkin orang yang memang orang sini kali ya
nggak tahu juga gitu. Oh gitu, mau dibantuin nggak gitu. Tapi ya si orang ini tuh nggak usah, kalau kalian mau mampir aja, di sana ada minuman atau kayak teh, kopi dan cemilan kalau mau kalian mampir gitu kan. Dan nggak tahu kenapa perut si Jaya ini itu tuh kayak lapar mendadak aja. Gitu kan, kayak wah boleh nih, nengok dia ke si Ilham. Wah Ilham masih ada di belakang gitu kan, kayak sini om gitu, dipanggilnya sama si Jaya. Tapi Ilham tuh kayak seolah malas untuk nyamperin. Dan ketika lagi manggil, kayak ini orang kenapa sih, dan ditengok lagi, orang tersebut tiba-tiba hilang. Dan gubuk yang ada di depan pun tiba-tiba hilang. Jaya langsung lari dong nyamperin si Ilham. Dengan napas yang kecapean cuy. Ilham cuma senyum doang nih. Kenapa ya lu? Tadi gua ketemu bapak-bapak, dia bawa kayu. Ya orang akamsi lah gitu, mungkin lagi cari kayu bakar. Gue sempet ngobrol dan katanya tuh rumahnya deket. Dan pas gue cek memang ada gubuk. Tapi pas gue manggil kok tiba-tiba itu bapak-bapak hilang. Udah sih, mungkin dia lari kali, mungkin dia mendem ke tanah. Wah lu ngadi-ngadi aja tiba-tiba mendem ke tanah gitu kan. Udah jangan usah jauh-jauh apa. Ya lagian lu jalan yang depan, lu juga yang jalannya tiba-tiba cepet. Ya kan gua kagak tahu lu kenapa kalau jarak gua sama lu jauh tuh tiba-tiba lu kagak teriak. Ngapain juga gua teriak, ntar juga lu sadar sendiri kalau lu jalan sendiri gitu kan. Ayo udah lu depan lagi. Dan lagian Ilham ini nanya kan, lu kenapa tiba-tiba pengen lari ke depan? Gua nggak tahu, tadi kayak ngerasa ada yang ngikutin aja. Oh ya udahlah, yuk kita gas gitu kan. Akhirnya mereka lanjut lagi tuh, dan kondisinya pada saat itu ya Jaya ini di belakang Ilham kan, dan kondisinya benar-benar mepet, dekat banget gitu. Dan ketika mereka pada saat itu tuh mereka masih yang dalam kondisi di hutan lumut. Dan singkat ceritanya, mereka keluar dari hutan lumut tersebut dan sampailah mereka di sabana, dan mereka pun sempetin makan siang. Dan setelah makan siang mereka lanjut lagi, dan sekitaran jam 4 lagi mereka sampai yang namanya di sabana Cikasur cuy. Nah sampai di sabana Cikasur ini mereka kan milih spot yang memang ya enak lah, karena di situ kan ada satu pohon. Sebetulnya di satu pohon itu kayak gimana ya, jadi mereka pertama nih udah ngedirin tenda nih di dekat tersebut, di dekat pohon tersebut. Nggak tahu gimana mereka kan mau ngambil air gitu kan. Kondisi mereka jalan berdua, jadi mereka apa-apa kemana-mana berdua lah. Sampai akhirnya mereka nemuin sebuah bangunan di sebelah kanan kalau mau ngambil air gitu. Itu bangunan apa ya? Jaya udah mulai parno duluan kan, karena sebelumnya tuh dia ngeliat sebuah gubuk tiba-tiba hilang gitu kan. Udah nggak usah disamperin, orang itu bangunan asli kok gitu kan. Udah yuk kita lihat dulu. Nyamperin lah ke sebuah bangunan tersebut. Wah enak nih ngecamp di sini aja kali ya gitu kan. Udahlah di sono aja dekat pohon, daripada di sini kayaknya aku agak merinding gitu kan sih. Enggak, kita pindah ke sini aja kali ya. Udahlah lu nggak usah aneh-aneh. Udah kita di sono aja gitu kan. Dan kelihatan juga pada saat itu nggak ada pendaki lain kecuali mereka berdua gitu kan. Udah nggak usah aneh-aneh. Tapi Ilham nih kayak pengen pindah ke sini, tapi di sisi lain temennya takut, dan dia pun kayak nggak bisa maksa. Ya udah deh, kita lihat nanti aja. Yaudah kita ngambil air lah. Dan ketika udah sampai di mata air, mereka pun ngambil selada juga kan, karena di situ kondisinya ada selada. Di situ tuh Ilham kan kayak sekalian ngambil wudhu ya, atau sekalian bebersih ketika nanti mau sholat. Di depan dia jadi sungai itu kan ngalir. Nah di bagian sananya dia tuh ngeliat cewek cantik banget cuy, lagi kayak ngebasuh kakinya. Ilham tuh kayak cuman merhatiin, dan ternyata si cewek itu kayak senyum. Si cewek itu tuh kayak senyum gitu, dan senyumnya itu cantik banget. Dan pas lagi kayak senyum, dikagetin lah sama si Jaya. Apain lu senyum-senyum sendiri gitu kan. Dan pas dicek udah nggak ada lagi. Ilhamnya langsung nengok. Nggak apa-apa, yuk lanjut lagi. Jaya mulai ngerasa aneh gitu kan, dan ditanya dong, lu ngeliat apaan lu?
Jangan aneh-aneh dah, lu kalau ngeliat sesuatu bilang, setidaknya gue bisa antisipasi nih, gue bisa jikir-jikir atau baca sesuatu. Bilang tuh kayak, lu giliran ngeliat demit aja lu baru zikir atau baca surat-suratan gitu kan, giliran tadi aja lu diam-diam aja gitu. Ya lu kalau mau zikir ya sepanjang perjalanan zikir aja gitu kan. Yalah, dia bilang mikir kok gue dalam hati. Singkat ceritanya mereka udah nggak terlalu ya, kayak cuma sebatas bercanda, dan mereka lanjut lagi bawa air dan selada di area camp. Dan kondisi pada saat itu kan masih sore ya. Akhirnya mereka masak-masak lah. Nah ketika masak-masak ini, si Jaya ini ditinggal lah sendiri. Ilham tuh kayak gue mau muter-muter bentaran ya. Dan Jaya pun masa bodoh lah, toh mereka udah di tempat area yang enak. Menurut Jaya juga udah ya bisa tidur nyenyak lah, dan udah nggak akan kayak ninggalin, karena memang punya kebiasaan si Ilham ini selalu pengen tahu area sekitar gitu. Ya udah, tapi lu nggak usah aneh-aneh atau jauh-jauh ya, bentar lagi kan udah mau malam juga ya, dia bilang. Pergi tuh Jaya tuh kayak gue masak. Nah kondisi pada saat awal masak ini, dia tuh masak kayak sarden gitu cuy. Sarden itu kan baunya amis dan anyir ya. Ketika mereka masak tuh, atau si Jaya ini masak, ngedenger suara krok krok gitu kan. Pertama cuek nih, masa bodoh gitu kan, kayak krok. Dan tiba-tiba ada satu bagas itu kenceng banget lari dan nyeruduk. Dan untungnya nyeruduknya tuh nggak ke si Jaya ini, tapi kayak nyeruduknya tuh hampir, bahkan itu nggak tahu gimana ya, namanya juga hewan cuy. Jadi bagasnya tuh kayak mungkin kayak pikiran mau nyeruduk orang atau nyeruduk apa gitu, tapi ini kayak belok terus, nyeruduknya tuh nggak kena terus. Nah ketika awal nyeruduk itu Jaya kaget, astagfirullahaladzim gitu kan. Mana itu babinya atau bagasnya itu gede banget cuy, mungkin sepinggangnya si Jaya ini gitu kan. Astagfirullahaladzim babi gitu kan. Jaya itu langsung kayak nggak peduliin tuh tentang makan, dia langsung manjat pohon, sedangkan pohonnya itu ya lumayan cukup gede kan. Dan di situ dia teriak-teriak, Ilham, Ilham, Ilham tolongin, Ilham tolongin, sampai teriak-teriak minta tolong gitu kan. Dan mungkin sekitaran 5 menit si Ilham ini datang. Lu kenapa lu naik? Itu ada babi di bawah. Dan Ilham pun kaget kan, astagfirullahaladzim babi. Dan nggak tahu gimana itu manusia atau si Ilham ini ngusirnya gitu kan, kayak ngambil batu dilempar. Dan itu bagas tiba-tiba pergi. Nah kondisi kan si Jaya masih di atas pohon nih, kondisi masih meluk pohon gitu kan, dan lihat. Dan ada sebuah keanehan, di belakangnya si Jaya ini ada satu perempuan cantik banget. Jaya itu kayak siapa tuh dalam hatinya gitu kan. Udah aku pengen kenalan gitu, kali aja kenalan dia kan. Turunlah buru-buru, kan nggak mungkin turun ambil begini kan, tapi turun ya turun aja set. Dan pas turun baru mau ngomong kayak itu, dan itu tiba-tiba perempuan itu tuh kayak kok nggak ada, apaan ya gitu kan. Wah aneh banget gitu. Akhirnya ditanya lah ke Ilham, Ham, itu tadi perempuan siapa? Ilham tuh kayak perempuan. Lu tahu kan di sini kita berdua doang, nggak ada tenda lain. Tiba-tiba lu nanya perempuan kayak gimana gitu. Ya gue nggak tahu sih, tadi gue ngeliat perempuan di belakang lu. Lu halu mulu lu dari tadi. Udah gimana masakannya? Ya gue nggak tahu, ternyata si masakannya itu ya keseruduk sama bagasnya itu mungkin ya. Jadi kayak tumbah. Udah masak lagi lah. Dan mereka pun kayak kaget kan, ternyata di situ ada banyak bagas. Sampai akhirnya karena memang mereka bawa parfum atau minyak wangi gitu kan, jadi ya mau nggak mau lah kayak disemprotin ke si samping tenda, terus biar nggak terlalu bau gitu, dan milih-milih masakan yang nggak terlalu kayak tadi gitu. Jadi masak ini dulu lah, masak mie lah mereka set. Dan setelah masak mie mereka makan, dan udah ketemu maghrib, sholat juga, dan mereka akhirnya ngobrol di tenda. Dan ketika lagi ngobrol di tenda itu ngebahas lah si Jaya itu, gue masih nggak habis pikir itu yang waktu di hutan lumut, kok bisa ya, dia bilang gitu kan. Itu malu cuman kecapean kali, itu buktinya nggak ada gitu. Dan lagi juga tadi pas ada bagas, kok tiba-tiba itu ada cewek cakep banget di belakang lu, itu siapa ya? Dan gue ngerasa mirip banget gitu kan. Udahlah, lu malah ngomong kemana-mana.
Dari situ kayak mereka ngobrol panjang, ngebahas tentang kuliah, tetek bengek dan sebagainya gitu. Sampai akhirnya sekitaran jam 8 atau jam 9-an mereka kayak, aduh tidur yuk, besok kan kita harus lanjut jalan lagi gitu kan. Ya udah istirahat. Istirahatlah mereka. Ketika lagi mereka istirahat ini, kedengeran suara langkah kaki kayak orang jalan pelan gitu, kayak gimana sih kalau orang jalan gitu. Dan Ilham pun bilang ada pendaki lain kali ya gitu kan. Sempat kayak nengok ke tenda gitu kan. Harusnya kalau ada pendaki kan harusnya ada lampu headlamp gitu, karena kondisi udah malam kan. Nggak ada. Tapi suaranya kenceng gitu, karena kondisi mereka kan tidur, kepala atau kuping mereka deket tanah gitu kan, kayak ya udah dengerin dulu gitu kan, mungkin jaraknya masih jauh. Dari situ Jaya dan Ilham pun masih belum punya pikiran aneh-aneh. Yang tadi suara kakinya itu cuman kayak selangkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah gitu, kayak cuman ya mungkin sekitaran 1 atau 2 orang. Tiba-tiba kayak kok makin kesini makin banyak, makin lama makin banyak, dan makin kesini suaranya tuh makin riuh, geruk, kayak orang gerak jalan gitu kan. Dari situ Jaya, itu orang gerak jalan apa gimana ya gitu kan. Ilham tuh kayak tanda kalau nyuruh untuk berhenti atau diem gitu kan, kayak didengerin terus suara kaki itu terus-terusan ada. Dan sampai akhirnya kayak orang gerak jalan gimana sih, gerak gitu kan, barengan gerak. Dan disusul suara kayak senapan cuy, jeger gitu kan. Dari situ Jaya panik, astagfirullahaladzim, apaan tuh, masih ya pemburu gitu kan. Nggak tahu apa di sini ada orang, nyalain lampu tenda, nyalain lah, karena kondisinya mereka takut pemburu gitu kan. Dan apalagi mereka udah ngeliat Bagas sebelumnya, jadi takut ada yang namanya peluru nyasar gitu. Nyalain lampu tenda, nyalain lah. Dan itu suara apa sih namanya, suara senapan itu tuh terus-terusan ada, bukan sekali 2 kali, mungkin sekitaran 10 atau sampai 15 kali gitu, jeger gitu kan. Dan dari situ ketika suaranya udah hilang nih cuy, Jaya ini minta, cek yuk, gue takut nih ada peluru nyasar gitu kan. Ya udah yuk kita cek. Mereka tuh makailah headlamp gitu kan, cek, dan langsung kayak keluar tenda, pelan-pelan nyenterin. Dan ternyata di situ nggak ada apapun gitu kan. Coba yuk kita lihat lagi gitu kan. Akhirnya mereka tuh agak menjauh dikit dari yang namanya area camp mereka gitu kan. Dan pas dicek tuh kayak kok sepi ya, nggak ada apa-apa gitu kan. Sempet disenterin kiri kanan bahkan sekelilingnya, ya namanya juga sabana gitu kan. Harusnya kalau ada orang itu kelihatan, udah ada. Dari situ kayak merinding semua dong ya. Terus itu tadi siapa dong ya, Ilham gitu kan. Nggak tahu, mungkin penunggu sini kali gitu kan. Dan Ilham tuh kayak ngasih tahu kan, di sini juga ada mitosnya kalau suka ada tentara zaman dulu gitu kan. Yaudah yuk kita masuk lagi. Mereka tuh kayak balik lagi lah ke tenda gitu kan. Belum masuk tenda nih, kedengeran lagi gruk. Dan itu kayak Jaya nih ngeliat kiri kanan, tapi belum yang ngeliat ke belakang gitu, kayak cuman sebatasnya berapa senti lah gitu nengok-nengok. Gak ada. Jaya ini bilang, coba lu lihat di belakang gitu. Ngapain gua harus ngeliat ke belakang? Lu aja kalau mau ngeliat ke belakang, udah aku mau masuk tenda. Penasaran dong Jaya ini gitu kan. Tengok belakang, set. Dan itu ada orang-orang berpakaian tentara. Cuman karena masih selewat, kelihatan di selewatnya itu kayak mereka semua nengok. Mereka semua itu nengok, dan jumlahnya itu banyak. Nengok ke si Jaya ini, dan mukanya tuh kayak nyeremin. Ada yang pucat, ada yang berdarah-darah gitu kan. Dari situ kayak, Ilham, tungguin gua Ilham gitu kan. Lari setek dan langsung masuk ke dalam tenda kan, dengan kondisi kayak menggigil ketakutan. Ilham nanya, lihat apaan lu? Kenapa lu ketakutan? Lu lihat sendiri dah, kagak mau gue ngeliat gitu kan.
Ngapain juga gue ngeliat demit gitu, udah tahu serem, masa ya harus gue liatin gitu kan. Udahlah kagak usah keluar-keluar kalau ngeliat sesuatu hal yang aneh-aneh, udahlah kagak usah diperiksa. Ya yang minta periksa juga lu, tiba-tiba lu sendiri yang nggak mau gitu kan. Ya udah iya maaf dah. Ya udah yuk tidur. Cobalah mereka istirahat gitu kan. Nah ketika mereka mau coba istirahat ini, nggak tahu kenapa si Jaya susah tidur lagi, dan dia ngedenger suara yang sama ketika di sore hari, yaitu suara Bagas, krok krok. Dan dari situ Jaya ingat dong kalau makanan mereka itu nggak digantung. Astagfirullahaladzim. Dan kondisinya si Bagas ini belum nyeruduk. Bangun. Dan kondisi pada saat itu mereka kayak udah mau tidur kan, dan Ilham pun kayak udah mau pulas. Apaan sih? Lu ngedenger apaan lagi? Katanya gak usah diperiksa. Enggak, ini ada Bagas, kita harus gantung makanan. Ya udah lu gantung makanan lah. Gue pengen tidur. Gue takut. Temenin dulu gitu kan. Dan dari situ kayak Ilham juga kan sadar karena mereka cuma berdua dan temennya juga emang orangnya penakut gitu. Akhirnya yaudah. Akhirnya kayak dibungkus-bungkusin dan mereka pun kayak ngegantung tas. Akhirnya ya udahlah keluar nih kan. Dan kondisi pada saat itu Jaya nggak mau yang namanya celinguk ke kiri dan kanan karena takut ngeliat penampakan. Walaupun dia nggak tahu nih Bagasnya ada di mana gitu. Set, dia ngegantungin makanan dan tiba-tiba lu tahu di atas pohon itu ada yang jatuh. Bruk. Dan yang jatuh itu adalah sosok pocong. Dek, matanya melotot ke si Jaya. Astagfirullahaladzim, pocong gitu kan. Dan langsunglah masuk ke dalam tenda sambil teriak ke si Ilham ini. Jadi kondisinya Ilham ini ya di dalam tenda sambil ngeliatin aja gitu, nggak mau yang keluar gitu kan. Dan kondisinya Ilham itu benar-benar nggak ngeliat apapun. Yang ngeliat tuh cuman Jaya doang pada saat itu. Dan kondisi ngeliat lari kenceng gitu kan. Lu kenapa sih lari parnoan banget gitu? Bodoh amat, gua nggak mau, bodoh amat dah, mau kelaparan, pokoknya lu harus gantungin itu makanan. Dan karena memang Ilham ini takut dalam arti makannya itu dimakan sama Bagas dan mereka pun nggak tahu harus berapa malam lagi di Argopuro. Ya udah tuh si Ilham aja yang ngebenerin, dan kondisinya Jaya pun belum ngasih tahu, dibenerin, digantung, dan udah pergi lagi. Jaya tuh nanya, lu nggak ngeliat apa-apa? Enggak. Emang lu ngeliat apa? Gue tadi ngeliat dari atas pohon itu tuh ada yang jatuh, dan yang jatuh itu sosok pocong dan itu ada di sebelah. Halu doang lu. Masa lu ngeliat gue nggak ngeliat? Udah tidur gitu kan. Dan akhirnya karena memang Jaya juga udah capek, udah penat banget gitu kan, dan udahlah masa bodoh banget, akhirnya mereka tuh tidur lah. Dan ceritanya cukup sampai di sini. Dan nanti gue bakal lanjut lagi di part 2-nya. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video selanjutnya cuy. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.